Raja Pedang, Jilid 8, Episode 02, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Koai Atong tertawa lagi dan menggerak-gerakkan tubuhnya yang basah kuyup itu. Air dari pakaiannya memercik-mercik dan menyambar ke arah dua orang Tosu itu. Tak dapat dicegah lagi, pakaian Tosu itu pun terkena air, malah muka mereka menjadi basah dan terasa sakit, karena sambaran titik-titik air itu terasa seperti jarum-jarum menusuk kulit. Mereka menjadi marah dan membentak. "Orang gila, kau mencari mampus." Serentak kedua Tosu itu mencabut keluar ikat pinggang mereka yang ternyata merupakan Joan Pian cambuk lemas berduri, nampaknya menakutkan sekali. Akan tetapi Koai Atong hanya tawa saja dan begitu kedua orang menyerang, dia telah memegang anak panahnya yang berujung kehijauan. Entah dari mana dia mengeluarkan senjatanya ini. Terdengar suara keras dan dua orang Tosu itu mengeluarkan seruan tertahan karena Joan Pian mereka yang diserangkan tadi bertemu dengan anak panah membuat tangan mereka tergetar. Namun karena mereka percaya akan kepandaian sendiri, apalagi karena mereka maju berdua, dua orang Tosu ini tidak gentar dan segera mengurung, menghujankan sambaran Joan Pian ke arah tubuh Koai Atong. Orang aneh ini menggerakkan anak panahnya sambil tertawa-tawa dan kadang-kadang dia menggerakkan tubuhnya ngirim titik-titik air menyambar ke arah kedua orang lawannya. Kua Hong bertepuk tangan memberi hati kepada temannya. "Hayo, Koai Atong, gasak mereka sikat saja." Pertempuran berjalan seru sekali. Ternyata kepandaian dua orang Tosu itu pun lihai bukan main. Gerakan Joan Pian mereka amat hebat, seperti dua ekor ular yang menggeliat-geliat dan menyambar-nyambar. Namun semua serangan mereka dapat dihindarkan oleh Koai Atong dengan mudah. Sebaliknya, dengan anak panahnya itu pun Koai Atong tidak mampu mendesak dua orang lawannya, malah nampaknya Koai Atong dalam gerakan-gerakannya terlampau lemah sedangkan dua orang lawannya itu makin cepat dan kuat daya serangannya. Hal ini tidak aneh karena dua orang itu menggunakan ilmu silat yang mengandung tenaga yang, sebaliknya Koai Atong memang memiliki kepandaian yang berdasarkan tenaga im yang lebih halus dan lemas. Namun hanya tampaknya saja dia kalah cepat dan kalah kuat, padahal sesungguhnya tidak demikian karena dengan tenaga lemas dia dapat mempergunakan tenaga lawan untuk balas menyerang. Pada jurus ke-50, tiba-tiba dua orang Tosu itu mengeluarkan bunyi aneh melengking tinggi dan serentak mereka menggerakkan tangan kirinya ke depan. Hanya tampak sinar beraneka warna menyambar ke arah Koai Atong. Orang aneh ini tampak kebingungan, cepat dia memutar anak panahnya sambil mengibaskan tangan kirinya seperti orang menghadapi sambaran banyak senjata rahasia yang kecil. Akan tetapi tetap saja dia mengadu ketika terasa pundak kirinya gatal-gatal. "Aduh, curang, curang," dan orang tinggi besar yang berjiwa anak-anak ini lalu menangis. Akan tetapi sambil menangis dia menyerang. Lebih hebat sehingga kedua lawannya terpaksa banyak main mundur saja karena memang bukan main berbahayanya sepak terjang Koai Atong yang seperti seorang anak-anak sedang marah itu. Kua Hong khawatir sekali melihat bahwa temannya menangis dan agaknya kesakitan. "Tosu Bao, kakek-kakek mau mampus. Tak tahu malu, tak tahu malu. Sudah main keroyokan masih berlaku curang." Kua Hong memaki-maki sehingga kedua orang Tosu itu menjadi merah mukanya. "Diam, anak setan!" bentak kakek yang bertahi lalat pipinya. "Kau yang diam, Tosu Bao. Ah, kalau aku sudah besar, ku cokel tahi lalatmu di pipi itu, ku ganti dengan tahi kerbau." Kua Hong memaki dan makian ini membuat Koai Atong yang tadi menangis menjadi tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, betul-betul. Ganti dengan tahi orang, lebih bau lagi." Akan tetapi setelah dia tertawa, penyerangannya kurang kuat dan dia kena didesak mundur lagi. Kua Hong melihat ini menjadi makin khawatir. Koai Atong boleh jadi lihai, akan tetapi dia tertawa, penyerangannya kurang kuat dan dia kena didesak mundur lagi. Kua Hong melihat ini menjadi makin khawatir. Koai Atong boleh jadi lihai, akan tetapi dia kurang siasat dan seperti anak kecil saja, pula kedua orang lawannya itu ternyata amat lihai. Pada saat itu, si penculik diam-diam mendekati Kua Hong, lah menganggap anak ini mengganggu kedua orang susioknya, pula melihat orang aneh itu terdesak, dia mendapat kesempatan untuk menangkap Kua Hong. Setelah dekat dia menubruk anak itu. Kua Hong yang sudah banyak belajar ilmu silat, cepat membanting diri ke belakang sehingga tubrukan itu meleset dan, tiba-tiba Koai Atong menggerakkan tangan kirinya dari jauh dengan cara mendorong. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh penculik itu terlempar masuk ke dalam air telaga.
Koai Atong tertawa cekakakan, dan Koa Hong mau tak mau tertawa geli juga melihat betapa si penculik yang sial itu sekali lagi menyumpah-nyumpah sambil berenang ke pinggir dan merayap naik dengan pakaian basah kuyup. Akan tetapi Koa Hong yang agaknya lebih cerdik daripada Koai Atong, segera teringat akan gerakan tangan kiri orang aneh itu. Koai Atong, gunakan tangan kirimu, putar-putar dan pukul. Lah teringat betapa lihainya tangan kiri Koai Atong yang pernah memukul mundur rombongan penculik, juga tadi baru saja diperlihatkan lagi ketika mendorong tubuh si penculik ke dalam telaga. Seperti orang baru teringat, Koai Atong menghentikan suara ketawanya dan berkata, "Wah, iya, aku sampai luka. Ini rasakan pukulanku, tosu-tosu hidung kerbau." Lah memutar-mutar tangan kirinya dengan gerakan lucu seperti orang menyelingar mobil, lalu mendorong dua kal ke depan.